Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, mata kuliah Sumber Daya Air Tawar dan Pulau Kecil. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu Arsya dan teman-teman saya. Saya Rokaya Fiza, saya Anita, saya Emi Supiana, saya Harmisa Fitri, saya Rahyana, saya Kamilia Rito, saya Andika Pramatyo. Sekarang kami sedang berada di Segarang Kota. Mata kuliah kami memiliki judul seperti potensi sumber daya air tawar pada kolam tiling pasca tambang bauxit di Segarang Kota. Potensi sumber daya air tawar di kolam tiling pasca tambang bauksit di Senggarang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sangat menarik untuk dieksplorasi. Mengingat kondisi lingkungan yang terbentuk setelah kegiatan penambangan, kolam tiling ini tercipta dari proses pengolahan bauksit yang menghasilkan limbah dan sisa material. Meskipun seringkali dianggap sebagai area yang terkontaminasi dan tidak produktif, penelitian menunjukkan adanya peluang untuk memanfaatkan sumber daya air tawar di dalamnya. Adapun beberapa potensi sumber daya air tawar yang dapat diidentifikasi yaitu yang pertama, sumber air baku. Kolam tiling yang terbentuk akibat aktivitas penambangan bauksit dapat berfungsi sebagai sumber air baku. Meskipun kualitas air di kolam tersebut perlu dievaluasi. Potensi untuk memanfaatkan air tawar dari kolam ini terutama jika dilakukan pengolahan yang tepat untuk meningkatkan kualitas air. Yang kedua, pengelolaan kualitas air. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kolam tiling memiliki kondisi air yang asam dengan pH rendah dan BOD tinggi, terdapat kemungkinan untuk melakukan penetralan pH dengan menambahkan penambahan senyawa basa seperti kapur. Penambahan kapur ini dapat meningkatkan kualitas air sehingga menjadikan lebih banyak untuk digunakan dalam kegiatan budidaya air tawar. Nah, selanjutnya itu ada biodiversitas aqua. Keberadaan fitoplankton dan biota lainnya di kolam tiling menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan ekologis, masih ada potensi untuk mengembangkan ekosistem akuatik yang lebih sehat. Dengan pengolahan yang baik, kolam ini dapat mendukung kehidupan biota air tawar yang lebih beragam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas air. Selanjutnya itu ada pemanfaatan untuk budidaya. Di dalam jurnal menyarankan bahwa kolam tiling dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya air tawar. Dengan penanganan yang tepat seperti penetralan pH dan penambahan nutrisi, kolam ini dapat menjadi habitat yang baik untuk berbagai jenis ikan dan tanaman air yang dapat mendukung perekonomian lokal. Selanjutnya itu ada restorasi ekosistem. Potensi untuk melakukan restorasi ekosistem di kolam tiling juga diidentifikasi. Penanaman tanaman seperti Eleocharis sp yang dapat menyerap konsentrasi besi di sedimen dapat membantu memperbaiki kualitas air dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Baik, selanjutnya ada aktivitas, yang dimana aktivitas di sekitar kolam tiling pasca tambang bauksit di Senggarang, Tanjung Pinang mencangkup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa aktivitas yang berpotensi dilakukan di area tersebut meliputi yang pertama ada pertanian dan perkebunan, yang dimana masyarakat dapat memanfaatkan lahan di sekitar kolam tiling untuk pertanian dan perkebunan. Tanaman yang tahan terhadap kondisi tanah dan air yang terkontaminasi bisa dibudidayakan dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Yang kedua ada budidaya ikan, yang dimana kolam tiling berpotensi digunakan untuk budidaya ikan dengan pengolongan yang baik dan penerapan remediasi kualitas air. Kolam ini bisa menjadi habitat ikan dan memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga ada penelitian dan pengembangan, yang dimana penelitian oleh akademis atau lembaga lingkungan dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan, kualitas air, serta potensi.
remediasi. Studi juga dapat melibatkan flora dan fauna yang beradaptasi di area tersebut. Yang keempat ada pariwisata. Jika dikelola dengan baik, area Kolam Tailing dapat dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang berfokus pada pendidikan lingkungan dan konservasi. Yang kelima ada pengolahan limbah. Inisiatif pengolahan limbah dari Kolam Tailing dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini juga dapat mencakup usaha mendaur ulang bahan-bahan sisa tambang. Yang keenam, kegiatan sosial dan komunitas. Masyarakat lokal bisa terlibat dalam kegiatan sosial seperti program pembersihan area, kampanye kesadaran lingkungan, atau rehabilitasi ekosistem. Yang ketujuh, pendidikan lingkungan. Program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak penambangan dan pentingnya konservasi lingkungan dapat diselenggarakan. Hal ini bisa melibatkan sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai perakiraan gangguan di kolam tailing pasca tambang bauksit. Yang pertama itu kontaminasi air yang meliputi logam berat. Tailing bauksit sering mengandung logam berat seperti aluminium, arsenik, dan mangan yang dapat mencemari sumber air tawar. Kedua yaitu keasaman. Proses penambangan dapat menghasilkan air asam yang berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Kedua, perubahan kualitas air. Yang pertama yaitu pH dan salinitas, di mana tailing dapat menyebabkan perubahan pH dan peningkatan salinitas yang mempengaruhi kualitas air tawar. Dan yang terakhir, mengenai perubahan kualitas air yaitu nutrien berlebih, di mana pembuangan tailing dapat menambah nutrien berlebih ke dalam sistem perairan yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Yang ketiga, ada penurunan ketersediaan air, di mana penguapan kolam tailing yang luas ini dapat meningkatkan tingkat penguapan yang tinggi sehingga mengurangi ketersediaan air tawar di sekitarnya. Lalu perubahan aliran air. Penambangan dapat mengubah pola aliran air tanah, mengurangi resapan air ke dalam tanah. Yang keempat ada dampak bagi ekosistem. Kerusakan habitat, di mana lingkungan sekitar kolam tailing dapat mengalami kerusakan yang berdampak pada flora dan fauna lokal. Lalu terakhirnya, gangguan pada sumber daya perikanan. Kualitas air yang buruk dapat mengganggu kehidupan ikan dan organisme akuatik lainnya. Solusi alternatif dari pengelolaan. Yang pertama, ada bisa kita lakukan menanam kembali vegetasi lokal di sekitaran kolam untuk membantu memperbaiki kualitas tanah dalam air. Selanjutnya, memanfaatkan biokar atau kompos untuk memperbaiki struktur tanah dan menyerap kontaminan. Selanjutnya, ada mengimplementasikan sistem filtrasi alami menggunakan tanaman atau konstruk wetlands untuk membersihkan air dari kontaminan. Berikutnya, ada menggunakan teknologi seperti reverse osmosis atau ion exchange untuk menghilangkan logam berat dari air tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, menerapkan praktik konservasi air di masyarakat untuk meminimalkan penggunaan air tawar. Selanjutnya, membangun infrastruktur untuk menangkap dan menyimpan air hujan sebagai alternatif sumber daya air tawar. Yang keempat, monitoring dan penelitian. Yang pertama, melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas air untuk mendeteksi perubahan dan mengambil tindakan cepat. Yang terakhir, melibatkan lembaga penelitian untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dan tailing terhadap sumber daya air. Dari kelompok kami, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.